warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, di hari Rabu ini anak-anak ibu akan belajar daring lewat belanja, yaitu tema 2, subtema 1, PB 4. Nah, anak-anak ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada dengan memakai masker jika keluar rumah atau bepergian. Nah, anak ibu pakai masker ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah atau sedang ngomong. Cuci tangan atau memakai hand sanitizer, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan bergizi, dan tetap berolahraga supaya badan kalian tetap sehat, bugar, dan fit. Dan jangan pernah meninggalkan sholat dan berdoa semoga masa pandemi ini segera usai dan kita dapat belajar kembali di kelas kita yang tercinta ini. Nah, anak-anak ibu, di PB 4 ini kalian akan belajar IPS, Bahasa Indonesia, dan PKI. Nah, anak-anak ibu, untuk materi IPS atau ilmu pengetahuan sosial, kalian masih tetap mempelajari proses detik-detik menuju kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi menuju kemerdekaan Indonesia. Anak-anak ibu, dengarkan baik-baik. Cerita yang akan Bu bacakan itu adalah sejarah singkat detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan. Kalian dengarkan baik-baik dan pahami. Sebentar lagi akan Ibu baca teksnya. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, para pemimpin Indonesia diundang oleh Jenderal Tero Chi ke Dalat, Vietnam. Tujuannya mempersiapkan penyerahan kemerdekaan Indonesia. Wakil Indonesia antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Saat itu, Jepang merahasiakan kekalahannya dari sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung 15 Agustus 1945. Pada hari yang sama, pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khairul Saleh berkumpul di Cikini untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Para pemuda menyampaikan hasil rapat mereka kepada golongan tua. Golongan tua meliputi para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Golongan muda tidak menyetujuinya karena berpendapat bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari 16 Agustus 1945. Di Rengas Dengklok, golongan muda menekan kedua pemimpin bangsa tersebut. Insinyur Soekarno akhirnya menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengar cerita sejarah detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak ibu silakan jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 ini. Dilanjut dengan mengisi bagian-bagian yang kosong berdasarkan kotak yang ada di atasnya, melengkapi teks menjadi paragraf yang utuh. Ini adalah tugas dari IPS kalian pada hari ini. Dan untuk tugas bahasa Indonesia, anak-anak ibu, berdasarkan dari sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan RI tadi, tentulah anak-anak ibu tahu bagaimana bentuk-bentuk perjuangan-perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak ibu, susunlah kata-kata acak ini menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, ini ada 5 buah kalimat dengan kata yang acak. Jadi anak-anak ibu susun baik-baik menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Itu tugas bahasa Indonesia kalian. Anak-anak ibu, setelah kalian pahami detik-detik proklamasi kemerdekaan dan tugas yang
Ibu paparkan tadi, tugas IPS dan Bahasa Indonesia. Lanjut kita ke bidang studi PKN. Nah, anak-anak ibu, Indonesia itu adalah negara yang sangat amat kaya suku bangsa. Dengan perbedaan yang ada, perlu kita bina itu persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan, itu akan memberikan manfaat agar terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan tentram di negara kita tercinta ini. Anak-anak ibu, dengarkan baik-baik materi PKN yang akan ibu bacakan, pahami dan cermati materinya dengan baik. Manfaat membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami satu wilayah Indonesia. Indonesia, meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau, adalah merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan baik di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak ibu, adapun manfaat persatuan dan kesatuan adalah 1. Bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. 2. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. 3. Bangsa Indonesia akan lebih mudah untuk maju dalam berbagai hal. 4. Mempermudah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. 5. Menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleransi yang tinggi. 6. Agar tidak terjadi perbedaan yang menonjol antar manusia. 7. Supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. 8. Supaya keutuhan dan keamanan NKRI tetap terjaga. 9. Pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan rukun. 10. Memperkuat jati diri negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengar penjelasan tentang manfaat membinanya persatuan dan kesatuan, anak-anak ibu silakan kerjakan tugas PPKN kalian ini. Ini ada 3 buah gambar. Gambar ini kalian centang mana yang sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan kalian beri tanda silang bagi yang tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Ada 3 gambar. Dilanjut dengan menjawab 5 pertanyaan. Nih yang B, nomor 1 sampai nomor 5. Itu adalah tugas kalian PPKN. Sekian pembelajaran kita tema 2 SD1 PB4 ini. Anak-anak ibu, ingat ada 3 tugas kalian di PB4 ini ya. Tugas IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Nah, anak-anak ibu wajib menonton video ini dari awal sampai akhir karena tugasnya ada dalam video ini. Sekian dari ibu, tetap berdoa agar pandemi ini segera usai dan kita dapat belajar lagi di sekolah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.